Dengan efisiensi memberlakukan 2 hari kerja di mana saja atau work from anywhere tersebut, kita sudah terhubung dengan pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia, Eko Prasojo. Selamat sore, Pak Eko. Ya, selamat sore, Mbak. Selamat sore. Baik, Pak Eko, jika kita melihat rencana yang akan diterapkan oleh BKN mengenai efisiensi APBN 2025 ini, apa pandangan Anda dengan rencana penerapan 2 hari work from anywhere dan 3 hari sisanya baru work from office? Menurut Bapak ini efisienkah? Ya, terima kasih Mbak Soza. Kalau efisien ya pasti efisien ya. Karena kan akhirnya beberapa belanja operasional di kantor juga akan dikurangi ya, seperti listrik, kemudian lift, AC, termasuk mobil-mobil jemputan gitu ya. Dan kita tentu sudah belajar dari kasus COVID kemarin dan sudah menerapkan juga work from anywhere. Cuma sempat berhenti ya selama hampir kurang 2 tahun setelah COVID berakhir dan kita kembali bekerja secara offline di kantor itu. Nah memang kalau efisiensi pasti efisien, tapi kan di dalam pemerintahan itu kita tidak hanya bicara efisiensi, tapi kita juga bicara efektivitas. Nah ini yang mungkin perlu menjadi pemikiran kita bersama gitu ya. Jadi tentu saja ini ada berbagai faktor ya yang mempengaruhi efektivitas work from anywhere ini ya. Jadi yang pertama adalah core bisnis dari masing-masing kementerian lembaga dan juga pemerintahan daerah ya. Artinya tugas apa saja yang masih bisa dilakukan secara work from anywhere. Jadi tidak semua kementerian dan lembaga ya. Saya tidak tahu tadi apakah edarannya itu berlaku untuk seluruh kementerian dan lembaga atau cuma untuk BKN. Nah, ini juga perlu menjadi concern kita karena banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan secara offline, termasuk pekerjaan-pekerjaan pelayanan publik kepada masyarakat itu ya. Kemudian yang kedua tentu adalah kejelasan indikator kinerja. Kita tahu uang bekerja di kantor saja, ya bekerja di kantor saja kadang-kadang kinerjanya juga tidak ada karena kan banyak pekerjaan yang dilakukan oleh PNS di kantor itu adalah pekerjaan yang sebenarnya tidak terhubung dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kan itu ya. Karena ya mungkin ini juga termasuk jumlah pegawai kita dan kompetensi pegawai kita yang tidak memadai itu. Jadi memang kuncinya pada kejelasan indikator dan target kinerja yang harus dilakukan oleh ASN secara umum, baik pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Dan ini menurut saya masalah terbesarnya adalah bahwa selama ini di sistem birokrasi kita, indikator dan target kinerja individu itu masih belum terlalu baik ya. Jadi masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya tidak memiliki indikator kinerja outcome dan impact yang baik atau terhubung dengan kinerja outcome dan impact yang baik. Sehingga mungkin ya orang bekerja di kantor ya asal masuk saja kan gitu ya. Di kantor juga bingung mau mengerjakan apa. Betul. Nah apalagi kalau di rumah ya, kalau tidak ada target indikator kinerja individual yang jelas, nanti malah di rumah bingung mau mengerjakan apa kan itu ya. Baik. Nah, tapi itu juga sebenarnya jauh lebih efisien daripada berada di kantor, menghabiskan juga biaya-biaya operasional, tetapi tidak juga memberikan kinerja yang diharapkan. Nah, ini persoalan yang kedua. Ya, silakan Mbak Soza. Baik. Nah, berarti tidak hanya efisiensi saja menjadi poin penting, tapi juga efektivitas seperti Bapak jelaskan tadi. Nah, kemudian Pak, Bapak kan juga memiliki pengalaman sebagai mantan Wakil Menteri Pan-RB. Nah, jika melihat apa yang sudah ada sampai dengan saat ini, Pak, apakah memang ASN kita untuk dapat melakukan pola kerja campuran seperti WFA dan WFO ini harus diberikan
penjelasan ataupun training terlebih dahulu atau memang ya sudah kita coba dulu saja? Karena kan Bapak katakan tadi perlu ada target-target jelas sebenarnya, tetapi pada kenyataannya masih banyak juga yang tidak memiliki parameter atau indikator target kerja yang jelas walaupun itu sudah ke kantor. Seperti apa sebenarnya yang paling baik Pak agar pemerintah dapat menerapkan pola kerja yang bercampur seperti ini, tetapi ada juga output yang maksimal? Ya, yang paling penting adalah kejelasan output dari masing-masing pegawai ya. Jadi target kinerja dari masing-masing pegawai. Tapi target kinerja pegawai kan itu berasal juga dari kejelasan target kinerja organisasi. Nah, patut mungkin menjadi perhatian dan harus kita catat bahwa banyak kementerian, lembaga, dan juga pemerintahan daerah yang juga target kinerja organisasinya tidak jelas. Sehingga itu tidak bisa diturunkan dari target kinerja organisasi menjadi target kinerja individu. Nah, ini problemnya. Jadi bukan hanya sekedar pelatihan bahwa orang bisa bekerja, tetapi apakah tersedia kejelasan target kinerja dan indikator kinerja dan juga target kinerja gitu. Jadi misalnya begini ya, kalau yang mungkin bisa dilakukan secara online di mana saja atau work from anywhere, itu misalnya policy analis ya. Analis kebijakan itu kan produknya adalah membuat analisis kebijakan. Baik. Nah, analisis kebijakan ini bisa terhubung dengan kebutuhan organisasi. Nah, ya saya nggak tahu jabatan-jabatan fungsional yang apakah punya juga kejelasan produk atau output kinerja itu. Kira-kira begitu, Mbak Soza. Baik, berarti banyak juga sebenarnya catatannya sebelum dapat melakukan budaya kerja yang bercampur seperti ini ya Pak ya. Tetapi kita bahas spesifik nih Pak kepada BKN sendiri. Ini kan baru BKN yang mengumumkan himbauan kepada ASN-nya untuk menerapkan 2 hari WFA dan 3 hari WFO. Untuk BKN sendiri menurut Anda, apakah ini sudah bisa langsung diterapkan Pak? Mengingat bahwa kan BKN juga memiliki kriteria khusus ya dalam pekerjaannya. Apakah ini tidak akan mengurangi target-target pelayanan publik ya Pak? BKN secara khusus itu sebenarnya ada 4 tugas utama ya. 1, pengawasan sistem merit. Ngawasi sistem merit itu berarti mengawasi apakah proses pengisian jabatan atau mungkin juga penilaian kinerja pegawai itu benar-benar dilakukan secara meritokrasi ya. Dan itu dilakukan jadi sifatnya adalah pengawasan. Nah, pengawasan itu bisa saja dilakukan by system. Nah, jadi sangat memungkinkan karena pada dasarnya yang melaksanakan sistem merit itu di pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, ya memang sistemnya kan memang BKN ini lebih banyak fokus pada sistem kepegawaian. Jadi ya memang bisa dimonitor dari mana saja gitu ya. Jadi sangat mungkin dikerjakan oleh BKN dari mana saja. Baik, berarti memang kalau untuk BKN sendiri rencana yang akan diterapkan ini kurang lebih sudah sesuai dengan core bisnis masing-masing ya Pak ya. Nah, kemudian Pak terkait dengan efisiensi sesuai dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto kan tidak merata Pak, tidak semua kementerian lembaga terkena efisiensi. Ada juga beberapa di antaranya seperti Kementerian Pertahanan, Polri dan juga DPR yang tidak terkena pemangkasan anggaran tersebut. Pertanyaan saya, apakah memang untuk hal ini sudah dapat dinilai normal Pak, karena kan banyak juga kementerian yang anggarannya sangat besar dipangkas, tapi di sisi lain ada kementerian ataupun lembaga yang tidak terkena sama sekali. Pandangan Anda seperti apa? Ya, ini tentu diskresi presiden ya, jadi artinya presiden bisa menetapkan prioritas pembangunan yang tetap harus dijaga ya. Karena jadi kalau dalam sistem pemerintahan itu kan pemotongan terhadap suatu anggaran itu bisa berdampak pada anggaran yang lain itu. Dan mungkin dalam konteks lembaga-lembaga atau kementerian yang dikecualikan itu, pemerintah menjamin bahwa tetap program prioritas ini harus dilakukan sehingga kalau pemotongan anggaran itu akan berdampak gitu ya. Nah, tentu saja ini parameternya harus jelas ya supaya tidak juga menimbulkan kecemburuan dengan kementerian yang lembaga yang lain ya, karena pada dasarnya setiap kementerian dan lembaga itu diadakan oleh pemerintah ada dalam rangka untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, baik yang bersifat langsung maupun yang bersifat tidak langsung gitu loh. Jadi pertama catatan saya adalah parameternya harus jelas, ya program pembangunan ini menjadi prioritas. Yang kedua,
jangan sampai nanti terjadi kesenjangan atau kecemburuan antar kementerian dan lembaga, karena mereka sama-sama sebenarnya untuk memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Itu catatan saya. Baik, terakhir Pak Eko, menurut hemat Anda, apa yang menjadi indikator setidaknya yang paling utama untuk dapat kita lihat kementerian atau lembaga mana yang bisa juga meniru seperti cara yang diterapkan oleh BKN untuk ada WFA dan juga WFO? Apa indikator yang paling pertama yang harus dilihat dengan memastikan bahwa outputnya dari kinerja lembaga atau kementerian tersebut tidak akan terkurang dalam hal pelayanan publik? Pada umumnya Mbak, kementerian dan lembaga di tingkat pemerintah pusat ya, itu memang dapat dilakukan working from anywhere ya, WFA tadi itu. Karena apa? Karena itu output daripada kementerian lembaga itu adalah berupa norma, standar, prosedur, kriteria, pengawasan, pembinaan, akselerasi, dan seterusnya. Jadi memang pelayanan-pelayanan yang sifatnya tidak langsung ya. Ada mungkin sebagian, tapi sebagian besar adalah pelayanan tidak langsung yang bisa dilakukan secara online ya, dari mana saja itu. Nah, hanya saja untuk pemerintah daerah, karena kewenangan untuk memberikan pelayanan publik itu ada di pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan juga provinsi, maka ini harus dipertimbangkan ya, karena sejumlah pelayanan itu tetap membutuhkan kehadiran secara offline ya. Jadi kalau ditanya mana-mana saja, secara umum 85% kementerian dan lembaga itu bisa melaksanakan work from anywhere. Melihat produk yang dihasilkannya adalah berupa berbagai peraturan dan sifatnya pengawasan dan juga pembinaan kepada kabupaten kota. Baik, demikian Pak Sudha. Baik, berarti terkait dengan efektif dan efisien ini harus dipastikan dulu ya Pak, tidak hanya sekedar efisien saja tetapi juga efektif untuk di tingkat pusat bisa mayoritas WFA, tetapi harus ada kejelasan indikator bekerja dan target bekerja tersebut disesuaikan dengan core bisnis dari masing-masing kementerian dan lembaga ya Pak ya. Terima kasih Bapak Eko Prasojo telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.